Oke, teman-teman. Jadi seperti itu saja. Silakan teman-teman baca dan selesai kontennya, gitu ya. Udah ya, singkat kan? Oke. Enggak ya, teman-teman ya. Jadi saya akan coba menjelaskan tentang surat edaran terbaru ya. Ya sebenarnya sudah beberapa waktu yang lalu sudah diedarkan tentang pemutakhiran data sarana dan prasarana Dapodik untuk dak fisik bidang pendidikan ya. Simpelnya ini teman-teman, sudah saya buat rangkumannya. Urutan kerjanya seperti ini. Kalau sudah jelas, ya silakan dilakukan sendiri, tidak harus melanjutkan menonton kontennya. Atau kalau mau lebih jelas, ya saya coba menjelaskan sebisa saya terkait surat edaran ini ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman, ini surat edaran bagi yang ingin mendapat bantuan fisik. Bantuan fisik atau dak fisik. Di sini kan dikatakan dak fisik ya. Dak fisik itu apa? Ya udah, cari saja di Google nih. Sudah saya siapkan. Dak fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik. Fisik berarti wujud. Jadi biasanya dak fisik itu bantuan kepada sekolah yang mengalami bangunan rusak atau butuh bangunan gitu ya. Intinya ya butuh bangunan lah. Biasanya seperti itu teman-teman simpelnya ya. Nah, lalu pastikan teman-teman bertanya, Bang, tugas operator apa kalau begitu? Oke ya. Jadi yang pertama, kalau teman-teman mau merespon surat ini dan ingin mendapat bantuan dak fisik ini, yang paling penting yang ini nih. Pastikan kondisi bangunan di Dapodik sudah sesuai dengan kondisi nyatanya, lalu sinkronisasi. Kondisi nyata seperti apa sih? Jadi seperti ini teman-teman, saya tunjukkan ya. Eh, ini adalah salah satu ini denah SMK saya. Jadi di sini di SMK saya itu ada bangunan satu, bangunan dua, bangunan tiga, ada toilet dan masjid. Ini seperti ini kondisi bangunannya. Ya memang sekolah baru agak lama, jadi bangunannya masih sedikit. Oke, di sini saya coba jelaskan ya. Saya buka Dapodik juga. Saya buka. Di sini ada bangunan satu, lalu bangunan dua, bangunan tiga, toilet dan masjid. Bangunan satu itu isinya ada ruang kelas, kelas 11 dan ruang kelas 12 mm 1. Bangunan 2 itu ada ruang kelas 12 mm 2, ada kantor, ada ruang kepala sekolah, ada ruang TU. Bangunan 3 yang di sini itu ada lab komputer, ada ruang kelas 10 mm 1 dan kelas 10 mm 2. Nah, pastikan di sini teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada bangunan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis bangunan. Maka di dapodiknya juga ada 5. Nih, bangunan 1, 2, 3. Nih, saya namainya juga sama, bangunan satu, bangunan dua, bangunan tiga, masjid, toilet. Agar saya itu nanti tidak bingung ketika mengisi bangunan satu itu ruang apa saja gitu ya. Nah, untuk menentukan ruangannya, teman-teman bisa lihat di sini ya di bagian menu ruang. Itu di bangunan satu teman-teman bisa lihat ini bagian kelas ya. Bangunan satu, kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Di sini sesuai ya, kelas 11 dan kelas 12 sesuai. Kemudian bangunan 2, kelas 12 multimedia 2. Betul. Ini karena baru di kolom ruang kelas, jadi di sini kelasnya kelas 12 multimedia 2 betul di sini. Kemudian yang bangunan 3, kelas 10, kelas 10. Sama ya. Kemudian untuk ruang kepala sekolah. Di sini teman-teman bisa lihat ruang kepala sekolah, ruang TU dan kantor ada di bangunan kedua. Maka di sini ada. Ya, jadi saya menambahkan kantor dan ruang kepala sekolah itu ada di bangunan kedua. Ya, di sini sesuai ya. Kemudian ruang laboratorium. Nah, ini ada di bangunan ketiga. Teman-teman bisa lihat di sini lab komputer saya ada di bangunan ketiga. Berarti sesuai posisinya ya. Kemudian ya lainnya saja silakan disesuaikan ya. Nih kamar mandi ya ada di bangunan toilet. Memang sudah saya namai bangunan toilet. Ruang penunjangnya ada masjid. Ya sudah ini. Untuk membuat seperti ini teman-teman bisa lihat video Ngapakpedia tentang mengatur kondisi bangunan dan ruang sesuai aslinya. Tentang di Ngapakpedia sudah pernah saya jelaskan. Intinya seperti itu ya. Jadi biasanya yang tidak sesuai, karena ini perlu dijelaskan, yang tidak sesuai adalah biasanya banyak bangunan, tapi di sini teman-teman cuma satu bangunan saja agar teman-teman cepat ngisinya. Ya, itu yang banyak operator-operator dulu itu salah ya. Jadi semua ini dianggap satu bangunan
sekolah dasar gitu atau bangunan SMK gitu satu gitu ya, tidak boleh ya. Kalau memang pada faktanya dipisah-pisah ya bangunannya dipisah. Yang namanya satu bangunan itu adalah yang satu atap dan satu apa namanya yang di bawah itu talut, kalau galur kalau bahasa Jawanya teman-teman ya. Saya lupa ngomong bahasa Indonesianya apalah, intinya itulah ya. Intinya ya yang terpisah, kalau tidak terpisah berarti masih satu bangunan, intinya gitulah ya. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman silakan sinkron. Kemudian langkah selanjutnya, nah ini proses untuk mendapatkan bantuannya adalah download form kerusakan. Downloadnya di mana? Di sini. Di surat edarannya sudah ada linknya ya. Nih, saya perbesar. Nah, ini untuk meningkatkan tingkat. Nah, ini teman-teman bisa download ini, suratnya dibuka saja. Nah, ini form kerusakannya sudah ada ya. Teman-teman bisa download semuanya. Setelah di-download, apain Bang? Oke, kita bagi dua saja seperti ini biar jelas ya. Nah, yang pertama download form kerusakan. Ini sudah di-download, silakan teman-teman download formnya. Kemudian yang kedua adalah isi form kerusakan oleh dinas PUPR atau dinas terkait. Jadi form kerusakan tidak diisi oleh kalian ya teman-teman ya. Bukan kalian yang ngisi, bukan sekolah. Jadi harus dari dinas PUPR atau dinas terkait yang di sini sudah dijelaskan ya. Nah, hasil penilaian tingkat kerusakan bangunan sesuai format disahkan oleh dinas pendidikan dan dinas yang menangani keciptakaryaan. Jadi nanti setelah diisi oleh dinas PUPR, ditandatangani oleh dinas. Karena ya lihat saja di formatnya kan ada tuh siapa saja yang harus tanda tangan gitu ya. Kemudian kalau ini form kerusakannya sudah diisi, sudah ditandatangani dinas juga, teman-teman silakan di-scan form kerusakan tersebut menjadi PDF ya. Kalau sudah, upload form kerusakannya di SP Datadik. Contohnya seperti ini ya. Kita login ke SP Datadik di sini ya. Jadi tugas kalian seperti itu teman-teman. Kita masuk. Oh, sebentar, salah password. Nah, kalian masuk dulu ke SP Datadik ya. Nanti datanya kan akan muncul nih di menu Sarpras ya. Di menu Sarpras. Nah, ini ya. Sebentar. Di menu mana ya? Bangunan. Nah, ini di Sarpras, lalu pilih bangunan. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Kalian klik kondisi, misalnya bangunan berapa sih yang ada kerusakannya ya, yang teman-teman mau ajukan bantuan gitu ya. Seperti sekolah saya kan kemarin terkena bencana. Ini saya pause dulu ya. Saya mau cari fotonya yang waktu rusak kemarin. Oke teman-teman, ini foto kerusakan bangunan saya sudah ada. Nih teman-teman bisa lihat, ini waktu kemarin ruangan kelas 11 di bangunan 1 terkena longsor sehingga rusak parah seperti ini. Ini berarti tingkat kerusakannya ya sudah berat ya. Nah ini nanti dinilai oleh Dinas PUPR. Kalau sudah dinilai, formnya itu di-scan seperti yang di tahap ini nih. Ya, di-scan kemudian upload. Nah di sini teman-teman bisa lihat bahwa yang rusak ini adalah di bangunan 1, bangunan yang atas ya teman-teman ya. Yang ini nih, bangunan 1, bangunan atas, ruang kelas 11. Maka yang saya upload adalah yang di sini bangunan 1 ya, bangunan 1. Nah, ini saya perbesar lagi. Oke, ini bangunan 1 ya. Di sini kondisi kerusakannya tinggal kalian tulis sesuai dengan berkas penilaian yang ada di sini. Yang diisi oleh Dinas PUPR kan ada tuh total kerusakannya. Nah, kalian isi total kerusakannya misalnya di sini 25% gitu ya. Nah, seperti ini. Berarti rusak ringan. Kalau saya tadi 45%. Wah, rusak sedang. Ini udah otomatis ya berdasarkan presentasinya. Kemudian berkas penilaiannya. Nah, berkas penilaiannya diupload, kalian tinggal pilih ini ya. Kemudian buka saja form yang tadi sudah dijadikan PDF ya. Kemudian ini upload, kemudian berkas terlampirnya apa? Bangunan tidak memiliki lampu rendokin, ya udah. Kalau memang tidak ada sudah seperti itu saja. Jadi intinya kondisinya diisi berapa persen, kemudian berkasnya di-upload ya. Kalau sudah di-upload, Bang, kondisi persenannya dari mana? Ya dari file yang kerusakan tadi yang diisi oleh Dinas PUPR itu nanti di form itu ada tingkat kerusakannya berapa persen gitu teman-teman. Nah, kalau sudah tinggal disalin ke sini gitu ya. Kalau sudah teman-teman tinggal ke step berikutnya.
kalau sudah upload ya, tinggal tarik data atau sinkronisasi Dapodik agar form kerusakan masuk ke Sarpras. Jadi nanti kalau ini sudah diupload, teman-teman tinggal ke Dapodik lalu sinkronisasi, sehingga nanti kerusakan yang ini akan masuk ke sini. Bangunan 1, data kerusakannya akan di sini. Ini teman-teman bisa lihat belum diisi karena memang saya belum mengisi form kerusakannya ya. Ini bisa diisi, teman-teman bisa lihat kerusakan dari manajemen SP ya, dari SP Datadik ini. Kondisi di sini ya yang bisa diisi. Kalau dulu Dapodik bisa ngisi form kerusakan dari Dapodik langsung, sekarang tidak bisa. Sekarang harus dari SP Datadik ini diisi kondisinya, isi form kerusakannya, ini ada 2, kondisinya berapa persen, terus berkas penilaiannya diupload, lalu sinkronisasi. Udah, sampai di situ saja tahap atau tugas kalian teman-teman sebagai operator ya. Jadi cukup gampang sebenarnya sebagai operator. Yang terpenting ini sih ya, pastikan bangunan kalian itu sudah sesuai dengan kondisi realnya, karena kalau masih belum ya agak ribet ya, agak ribet ngatur menilai tingkat kerusakannya. Nanti tidak sesuai dengan kondisi realnya malah repot. Gitu ya teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa pelajari tentang bangunan Ngapakpedia. Sebentar, sepertinya dulu saya pernah jelaskan kok. Nah ini, cara mengatur satu bangunan menjadi banyak bangunan di Dapodik 2022. Ini sudah saya jelaskan 1 tahun yang lalu. Silakan teman-teman simak. Atau teman-teman bisa lihat cara input data bangunan di Dapodik yang baik dan benar sesuai kenyataan gedung sekolah. Nah ini saya sudah jelaskan di thumbnail ini. Ini adalah gambar yang satu bangunan. Kalau ini yang banyak bangunan. Gitu ya, sudah saya coba buatkan tutorialnya 1 tahun yang lalu, kalau ini malah 2 tahun yang lalu. Gitu ya teman-teman, jadi itu saja videonya, semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada yang mau ditanyakan silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya akhiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih.